Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas tentang sol sandal dan sol sepatu. Oke, di kesempatan video kali ini saya selalu kedapatan sepatu ataupun sandal ya. Jadi yang saya bahas hanyalah sepatu dan sandal. Jadi di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu Nike. Ini Nike apa? Ini Nike, di belakangnya ada ini tulisannya Nike Magista X ya. Nike Magista X. Dan sepatu ini sebenarnya itu bagiannya itu terdiri dari upper, dan ini juga ada collarnya ya, dynamite fit collar, dan ini ada midsole, di bawahnya juga ada outsole. Tapi outsole-nya ini sudah dilepas sama yang punya ya. Jadi outsole-nya sudah hilang. Dan sebenarnya sepatu seperti ini sering menjadi bahan pertimbangan kawan-kawan, atau banyak kawan-kawan yang kebingungan ketika mau mengganti outsole ini, karena biasanya ada salah satu atau beberapa orang yang tidak mau bagian midsole-nya ini hilang. Jadi dia ingin kalau mengganti outsole-nya saja, outsole di bawahnya. Jadi tidak mau bagian midsole ini hilang. Tapi kebanyakan kasus, kebanyakan outsole pengganti itu tidak cocok kalau dipasang sama midsole ini masih ada di sini ya. Biasanya harus dibongkar dan harus dipasang. Makanya di video kali ini saya akan menjelaskan outsole mana yang bisa cocok sama bagian yang seperti ini, yang tidak perlu membongkar midsole-nya ya, karena biasanya kawan-kawan kan susah mencari. Saya pun susah mencari bagian outsole yang tidak membongkar midsole-nya. Oke, langsung saja di meja pengerjaan ya, agar saya lebih mudah dalam menjelaskan. Oke ya, di sini sebenarnya saya juga kesusahan mencari outsole yang benar-benar pas dengan sepatu ini, sepatu Nike Magista X yang tidak membongkar midsole-nya. Dan di sini saya ada pilihan ya. Ada pilihan yaitu ini ya. Nggak tahu, outsole ini nggak ada mereknya ya. Pokoknya intinya bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Ini sama. Ini nggak ada mereknya. Dan ini sangat tipis. Dan sebenarnya tidak pas-pas banget sih ya ditempelkan di Nike Magista ini. Tapi masih bisa dipasang lah ya. Ini ya. Sebenarnya tidak terlalu pas banget, dan warnanya juga beda ya, karena saya mencari warna hitam itu tidak ada ya. Tapi nanti bisa dipasang ya. Walaupun ini tidak sesuai banget ya. Dan yang satu sudah saya lem ya, tinggal menempelkan ya. Pokoknya ini tidak ada mereknya. Ini nomor 4344 ya. Kalau kawan-kawan berminat, ini saya beli di toko Naira Footwear atau AO Soelas ya. Di toko itu ada ya, sekitar harganya 20 ribuan kayaknya sepasang. 20 apa 20 berapa gitu. Oke, dan yang satu juga sudah saya lem, sudah saya tinggal menempelkan ya. Ini sudah saya lem. Ini tinggal menempelkan saja. Ini ya, tinggal menempelkan saja, dan ini sepatunya. Sama ya, Magista X Nike ya. Oke, lanjut saya mau menempelkan ya. Biasa saya tempelkan dari depan, ini sudah saya mal ya. Sudah saya mal, jadi saya tidak kesusahan ketika menempelkan ya. Sudah ada bekasnya. Dan untuk bagian belakang ini sangat susah nih. Ini harus ditarik agar ini naik ke atas nih. Ini harus naik ke atas seperti ini ya. Untuk bagian belakang ya, dinaikkan agak ke atas sedikit. Karena kalau tidak dinaikkan nanti akan susah dia. Dan bagian sini juga tidak bisa menutup sempurna ya. Ada bagian yang tidak tertutup karena ini emang beda ya. Dan memang tipikalnya beda, tidak sama. Oke, dan ini sudah terpasang ya. Nike Magista X sudah dipasang dengan outsole tersebut ya. Hasilnya seperti ini ya.
ya agak-agak kurang enak dikit lah ya dipandang, tapi ya yang penting midsole-nya nggak dibongkar ya, yang penting midsole-nya nggak dibongkar dan hasilnya itu cocok. Tapi setelah ini alangkah baiknya kita jahit ya, agar nanti tidak lepas ya. Oke, saya mau buat jalan benang dulu, baru nanti setelah itu kita jahit. Ini sudah bagian belakang sudah ada jalan benangnya, tinggal kita melanjutkan. Ya, kita membuat jalan benang ya. Ini walaupun tipis, tapi kita bisa buat jalan benang ya. Ini sebenarnya sangat tipis banget ya. Maaf ya, saya tutupin karena biar lemnya tidak mengelupas. Ya, sebenarnya sangat tipis banget ya, seginilah ya. Tipis banget pokoknya. Tipis dia, tapi saya bisa membuat jalan benang karena ini apa tuh namanya, alat penyat saya sangat tajam banget ya. Oke ya, dan ini sudah terbuat jalan benangnya ya, sampai depan sini. Di depan sudah ada, jadi depan tidak usah kita bikin jalan benang. Oke, dan kita lanjut di bagian sini ya, di bagian yang samping sini kita buat jalan benang ya. Oke, mungkin bagian membuat jalan benang akan saya jeda aja karena nanti kita lanjut menjahit saja ya. Pokoknya seperti ini membuat jalan benangnya, tidak susah-susah banget, asalkan jarum penyayat kita benar-benar tajam. Oke ya, ini jalan benang sudah saya buat juga di bagian sini, dan berbahagialah kawan-kawan yang mau mengganti outsole sepatu futsalnya tanpa mengganti midsole ya. Jadi dengan ini tuh bisa ya. Lanjut kita menjahit. Oke ya, dan karena outsole ini warnanya hijau pupus, jadi saya harus memakai benang yang warnanya hijau pupus juga agar nanti dilihatnya itu sesuai dan sangat keren ya. Jadi ini saya memakai benang hijau pupus yang nomor 9 ya. Jadi koleksi benang di lapak saya alhamdulillah lengkap ya. Jadi kalau kita punya sepatu yang warnanya merah ada, biru ada, kuning ada, hijau ada, coklat ada. Coklat pun terdiri dari beberapa warna ya, ada coklat muda, coklat tua, coklat susu, coklat apalah pokoknya banyak itu. Coklat juga banyak variannya, merah juga banyak, ada merah delima, merah lombok, ada merah apalagi tuh, banyak pokoknya. Jadi tidak hanya cukup satu merah doang, itu enggak, banyak varian warnanya. Oke, kita mulai aja. Jadi menjahitnya adalah kita coblos ini langsung ke dalam ya, ke dalam bagian, langsung masuk ke dalam sini ya, bagian upper ya, langsung masuk ke bagian upper. Oke, benang saya taruh bawah ya. Dan benang juga harus diukur agak agak panjang nih, karena nanti ini menembus bagian yang dalam. Jadi kita membutuhkan benang yang lebih panjang daripada ukuran biasanya. Oke, sudah. Lanjut kita menjahit. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sudah saya bahas juga ya. Kalau kita menemukan sepatu yang ada kolarnya atau namanya dinamit fit collar yang bagian atas ini nih. Nah, ini dinamit fit collar agar mudah menjahit ya. Dinamit fit collarnya itu kita masukkan ya. Ini kalau seperti ini kan susah nih, tangannya susah masukkan ya. Kalau seperti ini tangannya susah masuk. Makanya dinamit fit collar kita masukkan seperti ini, dan kita tangannya akan lebih mudah ya. Walaupun ada dinamit fit collarnya, tapi kita berasa tidak ada ya, karena sudah kita masukkan. Oke, lanjut menjahit.
bahannya benar-benar ketarik ya. Tidak mudah loh ini menjahit sepatu ini. Dan spasinya pun kita nggak bisa terlalu dalam juga ya. Spasinya kita nggak bisa terlalu dalam. Tapi nggak apa-apa lah. Kita lanjut aja. Nanti bagian atasnya kita lem lock tite aja ya. Karena ini bagian atasnya ternyata bisa ngebuka sedikit-sedikit. Nanti berarti harus kita pakai lem lock tite agar bagian atasnya ini menyatu. Oh iya, kenapa saya jahit bagian belakang dulu? Karena bagian belakang ini bagian yang paling narik ya. Jadi kalau kita menjahit, usahakan bagian-bagian yang paling narik itu dijahit terlebih dahulu. Karena kalau nanti sudah tertarik, posisinya nanti akan berbeda ya. Ini juga posisinya sudah turun sedikit ya. Makanya nanti ketika saya menjahit harus saya menyetel ulang terus. Harus ditarik seperti ini agar posisinya kembali. Nah, ini bagian yang sangat susah nih, karena ini pertemuan antara naik ya atas dan bawah ini. Pasti di sini nanti akan outsole-nya akan ngebuka ya. Tapi tenang aja, nanti di akhir video atau bukan akhir video sih, akhir pengerjaan kita kasih lem lock tite ya agar ini menempel. Jadi dijahit langsung ke bawah ke dalam ya itu ya. Itu ada jarumnya tuh terlihat tuh. Ini jarum ya. Langsung ke dalam ya. Dari sini langsung ke dalam. Nggak usah takut-takut, nggak usah takut rusak, nggak usah takut salah. Emang jahitnya seperti ini ya. Oke, mungkin akan saya jeda ya, karena menjahit ini sangat tidak susah ya, gampang-gampang saja. Dan kita lanjut nanti langkah berikutnya setelah ini terjahit semua ya. Bagian outsole ini terjahit sama midsole sama upper ya. Nanti lanjut bagian berikutnya. Oke ya, lanjut di bagian samping. Samping ini yang bagian sangat krusial ya, karena ini benar-benar berlubang seperti ini ya. Ini tidak bisa menyatu ya, walaupun kita lem pakai apa itu tidak bisa menyatu karena ini benar-benar beda model ya. Ini modelnya seperti ini, tapi ini modelnya masuk ke dalam, makanya kita harus jahit. Dan nanti kita harus jahit, harus didorong seperti ini ya, biar ini menyatu dengan bagian midsole-nya ya. Tapi spasinya usahakan jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti bagian outsole ini akan sobek ya. Outsole-nya kita kasih jarak sekitar 1 cm lebih sedikit ya, supaya bagian outsole-nya nanti tidak sobek ya, karena ini butuh tarikan yang sangat kuat.
Jadi ini harus benar-benar ditarik ya, agar ini semua masuk bagiannya atau menyatu. Oke ya, hasilnya akan masuk seperti ini nih ya. Ini sudah masuk ya, dari luar seperti ini terlihatnya ya. Ini sudah masuk ya, dari bagian bawah seperti ini. Ini masuk ke sini. Ini tinggal 2 kali lagi jahitan, baru nanti saya akan mengakhiri jahitan yang outsole ini ya. Nah ini terakhir, lanjut kita menali. Ya ini sudah di akhir. Lanjut kita menalikannya. Nah, ini sudah tertali, tinggal kita potong. Terus kita masukkan benangnya pakai alat pendorong. Mana nih alat pendorong saya? Alat pendorong. Ya, kita masukkan dulu memakai alat pendorong. Oke, dan setelah ini pastilah ininya masih terbuka seperti ini ya. Masih terbuka seperti ini, dan bagian depan juga masih terbuka seperti ini ya. Tapi ini sudah kuat karena ini sudah dijahit. Untuk agar kita kenceng ininya menyatu, kita bisa pakai lock tite ya. Lock tite sedikit-sedikit saja ya. Bisa aja karena ini bahan pilon atau bahan mesh ketemu bahan karet, jadi cocok ya. Dan ini kita tekan seperti ini ya, agar nanti menyatu ya. Kita tekan seperti ini. Ingat ya, tangan kita jangan sampai kena ya. Kalau tangan kita kena, nanti tangan kita juga ikut menyatu ya. Dan lem ini sangat cocok untuk bagian pilon ketemu karet ya, cocok. Tidak bikin mengeras ya. Asalkan jangan di bahan kain ya, bisa mengeras. Ini berhubung bahannya pilon, ini inu itu cocok. Tapi yang jelas kita harus mengepres seperti ini ya, sampai benar-benar kering atau sampai benar-benar menempel ya. Kalau sudah menempel, sudah kita tinggalkan saja. Dan ini tidak boleh langsung semua ya, jadi sedikit demi sedikit. Makanya sangat butuh kesabaran. Ya, sudah menempel nih. Cuman tidak seperti bagian ini masih mengebuka, ini sudah menempel, sudah keren. Emang ini presnya itu sangat membutuhkan kesabaran ya. Bentar saya press dulu ya. Ini ya hasil ketika kita sudah dilem pakai lem lock tite dan hasilnya sudah rapat ya, tidak terbuka lagi seperti tadi. Dan untuk bagian depan sini juga nanti kita harus lem pakai lock tite agar ini bisa rapat dan tidak ngebuka seperti ini. Tapi langkah itu nanti bisa kawan-kawan lakukan sendiri ya. Kalau saya lem semua muter, nanti waktunya juga tidak sampai. Dan langkah selanjutnya adalah setelah kita mengelem semua ya, anggap saja ini sudah dilem semua, tapi saya hanya dilem di bagian sini saja. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita menjahit bagian midsole-nya ya. Midsole adalah bagian yang hitam ini. Kenapa bagian midsole harus dijahit? Karena bagian midsole ini kalau tidak dijahit juga lepas ya. Antara bagian midsole dan upper nanti lepas, walaupun
midsole ini sudah terkena jahitan tadi dengan bagian outsole, tapi tetap saja bagian midsole dan bagian upper ini masih belum kuat, makanya harus kita jahit. Dan untuk menjahitnya kita harus memulai dari bagian sini ya, dari bagian sini sampai nanti bagian di sini. Kita mulai saja dijahit di bagian sini. Dan ini kita harus menggunakan benang nilon hitam ya, hitam yang nomor 9 ya. Jadi kita jangan memakai ini ya, benang nilon hitam. Jadi kita jangan sampai memakai benang yang tadi ya. Jadi setiap sisi itu kita pakai benang yang berbeda, asalkan warnanya berbeda. Tapi kalau sisinya warnanya sama ya kita nggak apa-apa pakai benang yang warnanya sama. Jadi warna itu disesuaikan dengan medan bahan yang mau kita jahit ya. Dan di sini ketika kita menjahit ini apa tuh namanya, midsole sama upper, spasi jangan disamakan seperti menjahit outsole tadi ya. Ini bisa rempet karena ini nggak apa-apa, nggak bakalan sobek seperti bagian upper. Jadi spasinya untuk midsole sama upper ini jangan terlalu jauh. Oke ya, ini bagian midsole sudah saya jahit. Ini bekasnya ya, bekas bagian midsole yang saya jahit ya. Ini bagian midsole, dan ini tinggal menali. Tapi setelah menali kita akan jahit 1-2 kali lagi, terus kita tali lagi agar ada 2-3 tali biar lebih kuat. Ini kasih lagi 1 tali biar lebih kuat. Setelah itu nanti akan saya perlihatkan ke kawan-kawan semua. Ini ya, ini hasil setelah saya jahit midsole-nya. Oke, akan saya potong. Benang saya potong. Dan kita masukkan memakai biasa alat penusuk sisa jahitan. Dan ini setelah saya masukkan hasilnya akan rapi seperti ini. Dan ini jahitan midsole-nya ya, akan saya perlihatkan. Ini adalah jahitan midsole ya, spasinya rempet ya. Untuk jahitan midsole spasinya rempet sampai sini. Dan untuk jahitan outsole-nya ya, ini agak renggang ya, karena bahannya tipis biar nanti tidak mudah sobek ya. Dan hasilnya adalah seperti ini ya. Bisa kawan-kawan nilai sendiri ya, hasilnya seperti apa ya, seperti ini. Oke, jadi seperti itulah ya kabar gembira untuk kawan-kawan yang mau menjahit atau mengganti outsole sepatu futsal ya tanpa membongkar bagian midsole-nya ya. Ini saya tidak bongkar bagian midsole-nya. Midsole-nya masih ada yang hitam ini. Ini midsole-nya masih ada. Jadi berbahagialah kawan-kawan yang punya sepatu seperti ini, yang ingin mengganti outsole-nya saja tanpa membongkar midsole-nya ya, memakai tapak seperti ini. Dan outsole seperti ini tuh cuma ada 3 warna, yang satu hijau, merah, dan biru ya. Tinggal kawan-kawan pilih saja mana yang sesuai dengan sepatunya dan mana yang sesuai dengan ukurannya. Oke ya, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.